Baterainya 10% lagi bro. Mudah-mudahan nggak mempengaruhi ke performa. Cepet bro. Sama speed ya. Padahal single band. Jangan ngamuk-ngamuk ya. Jangan ngamuk-ngamuk ya. Soal gini doang mah cemen gitu. Kalau keduluan sama yang lain nggak usah main report bro ya. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Banyak banget yang request untuk benchmarking Huawei Watch GT6 dan juga Amazfit Active 3 Premium. Wajar banget karena kedua wearable ini harganya berdekatan di bawah 3 juta. Kalau bicara overall fitur kayaknya GT6 ini lengkap banget ya. Tapi gimana dengan kebutuhan olahraga lari? Mana yang bakal lebih bagus atau lebih stabil? Bakalan kita bahas. Ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai dari lock posisi GPS awal 1 2 3. Soal GPS ini juga jelas ya lebih unggul GT6 karena doi udah pakai dual band. Barengan bro. Beda dikit paling ya. Beda dikit. Ya, sekali lagi kita lanjutkan. GT6 untuk kebutuhan GPS ini cakep banget karena udah dual band. Jadi untuk kondisi-kondisi sulit ya, banyak pepohonan, gedung-gedung tinggi, lebih aman dan tentram kalau kamu pilih GT6 sih. Sekali lagi ya, 1 2 3. Amazfit duluan, kemudian diikuti oleh GT6. Sekali lagi. 1 2 3. By the way ini Amazfit baterainya 10% lagi bro. Mudah-mudahan nggak mempengaruhi ke performa. Cepet bro. Amazfit ya. Padahal single band. Jangan ngamuk-ngamuk ya. Jangan ngamuk-ngamuk ya. Soal gini doang mah cemen gitu. Kalau keduluan sama yang lain nggak usah main report bro ya. Sekarang kita simulasikan di kondisi sulit ya. Seperti di bawah pepohonan atau di banyak gedung. Ya karena saya di sawah ya, di kampung. Jadi nggak bisa beneran di bawah gedung gitu ya. Kita ke jalan yang cukup sempit aja. Oke, di terowongan ini kayaknya cukup mewakili ya untuk kondisi sulit. Karena sebelah kanan rumah, sebelah kiri juga rumah. Loh. Ini Amazfit masih idle mungkin ya. Masih idle mungkin. Kembaliin dulu. Udah balik lagi ke awal. Kita masuk ke mode latihan. Dan 1 2 3. Dangdut bro. Nah, tadi Amazfit masih idle GPS-nya. Sekarang kelihatan nih, Huawei lebih cepet ya, dual band GPS. Sedangkan single band ya seperti seharusnya di kondisi sulit itu ya kayak gini. Nunggu lama banget. Coba kita maju dikit, agak sedikit terbuka. Oke, udah lumayan ke tempat yang sedikit terbuka. Nah, akhirnya lock juga ya. Ya kayak gitulah keuntungan kalau kamu beli yang dual band GPS. Jadi untuk kondisi-kondisi sulit seperti trail run, banyak pepohonan tinggi yang benar-benar lebat, itu lebih aman, lebih tentram lah. Untuk kelengkapan running metriknya, kita lihat dulu dari Huawei ya. Huawei ini termasuk yang paling lengkap juga, bahkan dari seri terendahnya seperti Huawei Band series. Oke, di sini ada rangkuman, kemudian laju juga, denyut jantung zona, denyut jantung pemulihan, kalori yang terbakar, ketinggian lagi, kadens, langkah, keseimbangan, oscillasi vertikal, waktu sentuh tanah. Wah, lengkap banget ya. Segmentasi juga bisa langsung dilihat di sini. Geser lagi dan sisanya bisa kita cek di status olahraga, yaitu menu yang ini ya. Indeks kemampuan, geser lagi ke bawah ada beban latihan, indeks latihan, pemulihan, VO2 max, prediksi waktu ya untuk 5K, 10K, setengah maraton sampai maraton full. Sekarang kita lihat di Amazfit Active 3 Premium. Oke, summary-nya seperti ini, geser lagi ke bawah ada denyut jantung, SPM dan kalori yang terbakar. Kemudian panjang langkah, total menanjak dan total menurun. Waktu sentuh tanah, oscillasi vertikal juga ada, rasio vertikal ada, detak jantung zona, detak jantung, daya, ada power ya, cakep. Performa waktu nyata, laju, dan habis geser lagi ke samping ada efek latihan. Kemudian geser lagi ke samping habis, sama sisanya kita bisa cek di status latihan. Mana nih, status olahraga, sorry.
Ada beban latihan di sini, kemudian geser lagi ke samping, view auto max. Tidak ada ini ya, ini ada recovery, tidak ada waktu prediksi ya, prediksi maraton 5K, 10K. Kalau di sini ada. Untuk running metric di aplikasi, mulai dari Huawei ini juga gak kalah lengkap ya. Mulai dari tombol share-nya dulu nih. Oke, di sini ada tombol khusus, ini custom ya. Kalau kita mau data juga bisa, atau rute juga kayak gini bisa. Nah, ini untuk summary-nya di bagian bawah, tapi dia punya fitur ini yang tidak punya di Amazfit ya. Nah, ini fitur mahal di Strava ya, alias harus langganan. Di Huawei ini gratis. Kemudian fitur petanya kayak gini, di sini ada centering, kemudian tampilan peta ya untuk privasi. Next ada kilometernya, kemudian ada ekspor rute di sini. Bisa simpan ke rute saya dan juga ambil file GPX. Apa aja file GPX-nya? Apa aja file GPX-nya? Apa aja jenis filenya? GPX, TCX dan juga KML. Data lainnya bisa cek di bagian laju, kemudian segmentasi, diagram, bawah lengkap banget. Dan juga perincian ini juga sama lengkap. Dan yang saya suka ada ini nih, ada kondisi berlari yang langsung dikasih nilai dengan mudah gitu ya, tanpa nomor-nomor doang, tapi luar biasa, simetri yang bagus, rata-rata. Dan bisa juga dicek kayak gini, mereka juga ngasih saran latihan-latihannya ya. Baterai mikrofon habis, jadi untuk data Amazfit kita pindah ke studio. Kita mulai dari atas, ada edit catatan latihan, laporan latihan, watermark, ekspor data, dan simpan track. Simpan track ini untuk nyimpen rute ya, dan juga bisa impor ke smartwatch-nya. Kemudian ada ekspor data. Di sini ada file GPX, TCX, dan juga fit. Beda dengan tadi di Huawei itu KML ya. Di sini adanya fit. Kemudian untuk watermarknya seperti ini untuk yang bisa kita custom. Watermarknya ada cukup banyak ya. Kemudian untuk opsi tampilan petanya di sini kilometer bisa kita sembunyikan. Ini mode petanya, mode satelit dan juga peta biasa. Kemudian ini untuk privasi juga ada. Dan ini untuk centering ya, kalau kita udah zoom kayak gini, kemudian center. Di bagian bawah untuk summary, detailnya kita bisa lihat di sini. Data lebih lengkapnya. Teman-teman kalau misalkan saya kecepatan bisa di pause aja ya. Ada PR di sini, kemudian tempo, detak jantung pemulihan lah kalau istilah di Huawei. Kemudian heart rate zone, daya, ketinggian, kalibrasi ketinggian. Nah ini nggak punya Huawei ya. Huawei nggak punya kalibrasi ketinggian. SPM, panjang langkah, osilasi vertikal dan rasio vertikal disatukan kayak gitu. Waktu kontak tanah. Nah yang saya suka tadi di Huawei kan langsung ngasih angka yang jelas gitu ya, atau bahasa yang mudah dimengerti bagi user lah. Karena nggak semua orang bisa baca, nggak bisa baca nilai kayak gini gitu. Nah Amazfit semoga ke depan bisa kayak gitu sih, saya suka ya. Performa waktu nyata, kemudian efek latihan, split. Di sini ada RPA Anda dan juga bisa menambahkan catatan latihan atau gear yang lainnya. Sekarang Strava mulai dari Huawei dan penyakit Huawei sama ya. Di sini ada pajak dari 4,19 ke 4,15. Pajak di Strava tuh kalau saya amati ya, itu tuh koreksi bro. Jadi Huawei bacanya terlalu banyak dan dikoreksi harusnya sih 4,15 atau sekitaran segini. Data lainnya di sini masuk ya, pace, heart rate, tapi ini bisa beda-beda tiap akun karena banyak laporan juga kok data HR saya gak masuk, padahal ya saya juga pakai versi gratis. Jadi bisa banget ya ada perbedaan setiap akun. Data lainnya di sini udah masuk juga ya. Nah sedangkan untuk Amazfit biasanya aman-aman aja tanpa ada pajak-pajakan. Di sini saya nggak bisa ngasih lihat karena tabrakan gitu ya. Saya kan pakai Huawei dan juga Amazfit secara barengan, dan yang masuk ke Strava di sini justru hanya yang Huawei aja. Sedangkan yang Amazfit tidak ikut masuk. Ya sebagai gambaran aja, ini untuk Bip Max ya. 4,15 dan di Strava juga tetap 4,15. Jadi nggak ada pajak-pajakan kalau Amazfit. Selain ke Strava, perangkat Huawei bisa sharing data ke Adidas Running. Udah, cuma ada 2 aja. Sedangkan untuk Amazfit di sini lebih leluasa ya, Strava, Adidas Running dan lain-lain. Tambah banyak nih.
Baru update ya. Masuk ke benchmarking. Nah, file GPX dari Huawei masih belum stabil sampai saat ini ya. Seperti kita lihat di sini tidak ada keterangan jenis olahraganya, tidak dikenali gitu. Kemudian untuk kalori juga tidak masuk, heart rate tidak masuk, pace juga tidak masuk, tidak dikenali juga perangkat yang dipakai. Sedangkan kalau file GPX dari Amazfit, dari Zepp itu sudah stabil ya. Dan di sini keterangannya sudah jelas banget, Amazfit Active 3 Premium. Jadi karena data heart rate gak masuk, untuk data heart rate kita simpan ke belakang karena saya harus ambil dulu file GPX dari Strava. Nah, hasil jarak yang dicatat oleh Amazfit 4,17, sedangkan Huawei Watch GT6 4,19. Langsung ke full benchmarknya. Di sini untuk average altitude cuma beda 6 meter saja. Nice, tapi untuk kenaikan beda jauh. Lengkapnya seperti biasa nanti di akhir ya. Ini untuk overall perbandingannya dulu. Cadence tidak masuk juga untuk Huawei Watch GT6. Sayang banget, heart rate ya nanti kita bahas di akhir juga. Kita lihat ke jarak ya, di sini ada perbedaan sekitar 11,4 meter. 4,16 jadi beda lagi nih. Distance di sini 4,19 tapi di GNSS 4,16. Jadi seperti yang udah sering dibahas ya di kolom komentar, teman-teman tuh ada yang ngasih tahu kalau Huawei ini kayak ngitung jaraknya bukan cuma pakai GPS doang tapi juga dari gerakan tangan. Tapi masa iya untuk smartwatch yang harganya mahal ini kayak gitu juga? Ini kalau ambil dari file GPX Strava gak bakalan kayak gini sih. Karena udah dibenerin kan. Itulah ya, untuk wearable Huawei masih banyak ketidakstabilan. Karena file GPX yang banyak kurang ya dari aplikasi Health, jadi kita langsung aja lihat kualitas GPS-nya. Oke, Amazfit Active 3 Premium menggunakan warna orange, sedangkan Huawei GT6 menggunakan warna biru. Overall kalau kita perhatikan di sini tidak ada yang mencong-mencong ya, meskipun Active 3 Premium menggunakan single band, belum dual band. Kita mulai dari titik start bagus, cuman keduanya sama-sama agak ke belakang, kemudian sama-sama juga keluar dari rute nih di awal-awal. GT6 sedikit lebih bagus ya, lebih masuk ke rute daripada Active 3 Premium. Oke, belokan ini aman. Di awal di sini ada error atau deviasi ya yang diperlihatkan oleh Active 3 Premium. Kemudian di belokan ini sama-sama error, dia terlalu ke sebelah sini. Tapi Huawei GT6 juga di sini udah mulai error ya. Harusnya seperti yang diperlihatkan Amazfit Active 3 Premium. Saya lari ke sini dan belok di sini. Selanjutnya di sini Active 3 Premium nabrak-nabrak ya. Kemudian di sini keduanya sama-sama bagus, di banyak pepohonan lebih stabil GT6 daripada Amazfit Active 3 Premium. Kita masuk ke tikungan legend ya yang selalu banyak error dan kelihatan dual band lebih perkasa daripada single band ya. Di sini banyak pepohonan dan sering error juga setiap saya ngetes GPS ya di tikungan ini. Active 3 Premium malah ke sebelah kanan, sedangkan dual bandnya GT6 ini stabil banget. Oke, pengujian presisi di sini keduanya sama-sama lolos dan sama-sama error juga ya. Di awal keduanya lebih baik, tapi pas masuk ke jalan lagi di sini lebih baik Active 3 Premium daripada dual band GT6. GT6 malah nabrak-nabrak rumah. Kemudian di sini kelihatan ya GT6 struggle, sedangkan Amazfit Active 3 Premium justru lebih baik. Di sini juga sama ya, malahan lebih baik single band daripada dual band. Dan menjelang titik finish, Amazfit Active 3 Premium lumayan struggle, kemudian agak terlalu ke belakang, sedangkan Huawei sebaliknya. Dia stabil, tapi titik finishnya agak terlalu ke depan. Jadi soal GPS ini selalu yang saya sampaikan ya, gak ada yang benar-benar sempurna. Selalu aja ada gangguan, baik itu single band atau dual band. Kita udah lihat bareng-bareng ya, dual band juga dari GT6 tetap ada aja gangguannya. Nah, jarak aktual kalau mengacu ke Google Earth adalah 4,14 km. Kalau mengacu ke sini Amazfit lebih dekat ya, 4,17, sedangkan Huawei GT6 4,19. Tapi kalau mengacu ke sini, GNSS Huawei lebih dekat ya, 4,16. Yang lebih dekat lagi tentu setelah dikoreksi oleh Strava tadi ya. Huawei dari 4,19 jadi 4,15.
Oke, selanjutnya altitude. Untuk Huawei garis atas, sedangkan Amazfit garis bawah. Karena untuk bacaan ketinggiannya di awal atau di titik awal ini cukup berbeda. Amazfit mencatat 995 meter ya titik awal, sedangkan Huawei mencatat 1000 meter. Jujur di sini lebih bagus Huawei sih. Amazfit agak terlalu parah ya naik turunnya. Yang paling saya ingat dan yakin ya, yang sesuai itu adalah Huawei karena di titik akhir ini nih. Yap, titik akhir ini gak ada tanjakan sama sekali ya. Nah, kalau mengacu ke Google Earth, titik terendahnya itu adalah 900,55 meter. Dan yang lebih dekat adalah Amazfit Active 3 Premium ya, 903 meter, sedangkan Huawei 909 meter. Untuk ketinggian maksimalnya 998,99 meter, kita bulatkan aja ya 999. Dan di sini yang paling tinggi untuk Huawei di titik ini ya, yaitu 1004, sedangkan untuk Amazfit di titik ini yaitu 1000. Jadi kalau mengacu ke Google Earth, baca altitude-nya itu lebih akurat Amazfit, tapi secara grafik ya, baca keseluruhan, saya bisa katakan lebih akurat Huawei. Oke, kita lanjut ke pace. Di sini untuk GT6 menggunakan warna biru dan 3 Premium menggunakan warna oranye. Kelihatan banget ya, Huawei masih belum dibenerin. Ya, sepanjang jalan sih ini baca pace-nya lompat-lompat. Bisa sampai kebaca segini loh di Huawei ya. Tuh, 27 menit ya. 27 menit, sedangkan Amazfit 13. Padahal ini saya jalan. Di titik ini juga sama. Di titik ini juga sama, banyak banget lah. Sedangkan untuk cadence di sini bagus ya, gak kayak pace tadi. Huawei di sini pakai warna gelap, sedangkan Amazfit pakai warna terang. Yap, mirip-mirip. Kita mulai dari sini dulu ya, average heart rate-nya sama persis ya, dibandingkan dengan Helio Strap 142, Active 3 Premium 142, GT6 juga sama 142. Kalau minimum itu bisa beda karena beda start untuk olahraganya, beda beberapa detik, dan itu sangat berpengaruh. Jadi kita lihat maksimum heart rate-nya saja. Nah, maksimum heart rate di sini wow, lebih deket ke GT6 daripada Active 3 Premium ya. Helio Strap mencatat maksimumnya 157, 3 Premium 158, dan GT6 sama dengan Helio Strap 157. Untuk grafiknya seperti ini ya, Helio Strap warna oranye, Amazfit Active 3 Premium warna ungu, dan Huawei warna kuning. Overall di sini keduanya sama-sama bisa mengimbangi Helio Strap ya, yang notabene itu adalah chest strap yang saya pasang di lengan. Tentu jauh lebih akurat daripada smartwatch yang dipasang di pergelangan tangan. Untuk deviasi yang kerasa banget di Active 3 Premium ada di sini nih. Kemudian di sini, tapi ini ke GT6 juga sama ya, ada deviasi kerasa, dan di bagian ini. GT6 ini memang untuk kualitas heart rate-nya bagus banget ya, margin of error-nya sangat-sangat minim. Bahkan kalau lihat quantified scientist ya, dibandingkan dengan seri Pro-nya GT6 Pro, GT6 lebih minim error daripada GT6 Pro. Oke, itu dia video full benchmark antara Huawei Watch GT6 dan juga Amazfit Active 3 Premium. Kedua wearable ini gak lepas dari kekurangan. Nah gimana setelah lihat full benchmark kayak gini, apakah udah ada gambaran pengen memutuskan Active 3 Premium atau Huawei Watch GT6? Silahkan tulis di kolom komentar, dan belanjanya dari kolom deskripsi ya, atau dari tag produk biar saya dapat komisi, baik itu Huawei atau Amazfit. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.